Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurun Rifadila dari kelas Teknik Elektronika Industri 2. Oke lah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu konektivitas antar ruang dan waktu? Konektivitas antar ruang dan waktu adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara ruang dan waktu dalam konteks yang lebih luas. Dalam konteks yang lebih luas, konektivitas antar ruang dan waktu dapat membantu kita memahami bagaimana peristiwa dan proses dalam ruang dan waktu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada aspek ruang dan waktu. Yang pertama, aspek ruang. Aspek ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok, yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Yang kedua ada aspek waktu. Aspek waktu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Lalu ada manfaat ruang dan waktu. Yang pertama ada pengembangan pemahaman yang komprehensif. Apa sih pengembangan pemahaman komprehensif? Memungkinkan pengembangan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu global dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Memungkinkan peningkatan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga ada pengembangan kebijakan yang efektif. Memungkinkan pengembangan kebijakan yang efektif untuk menghadapi isu-isu global dan perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas kehidupan. Peningkatan kualitas kehidupan melalui akses ke layanan yang lebih baik, peningkatan kesadaran sejarah, dan pengembangan kebudayaan. Lalu di sini ada contoh-contoh antar ruang dan waktu. Yang pertama ada perjalanan waktu. Perjalanan waktu yang memungkinkan kita melihat ke masa lalu atau masa depan, memungkinkan kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu mempengaruhi keadaan sekarang. Yang kedua ada komunikasi dengan masa lalu. Komunikasi dengan orang-orang di masa lalu melalui surat, foto, atau rekaman memungkinkan kita memahami bagaimana kehidupan di masa lalu. Yang terakhir ada pengaruh peristiwa masa lalu terhadap masa depan. Pengaruh peristiwa-peristiwa di masa lalu terhadap keadaan sekarang dan masa depan memungkinkan kita memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi keadaan sekarang dan masa depan. Lalu di sini ada tujuan. Yang pertama ada antar ruang. Tujuan antar ruang yang pertama ada meningkatkan kerjasama internasional, yang kedua mengembangkan ekonomi global, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir ada mengurangi ketimpangan. Yang kedua ada antar waktu. Yang pertama mengambil pelajaran dari masa lalu, mengembangkan kebudayaan, meningkatkan kesadaran sejarah, dan yang terakhir mengembangkan visi masa depan. Lalu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi antar ruang. Yang pertama ada pengembangan teknologi seperti transportasi, komunikasi, dan informasi. Yang kedua ada kondisi ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata mempengaruhi konektivitas antar ruang. Dan yang terakhir ada perbedaan budaya seperti perjanjian perdagangan atau keamanan. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi antar waktu. Yang pertama ada peristiwa-peristiwa sejarah seperti perang, revolusi, dan penemuan mempengaruhi konektivitas antar waktu. Dan yang kedua ada perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kehilangan biodiversitas mempengaruhi konektivitas antar waktu. Baik, kesimpulan dari materi saya kali ini,
adalah konektivitas antar ruang dan waktu, penting untuk memahami peristiwa masa lalu, keadaan sekarang, dan masa depan. Faktor-faktor seperti teknologi, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan mempengaruhi konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas antar ruang dan waktu memiliki manfaat seperti meningkatkan kesadaran sejarah, mempromosikan kerja sama internasional, dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.